Kira-kira siapa sih pemain yang paling diwaspadai dari Liverpool? Udah pasti salah sih. Udah pasti udah salah. pasti salah Udah gimana pasti ya? salah itu. Ah. Yang kedua paling si Nunes sih emang. Kan- Nunes ini kadang-kadang kalau lagi on fire gila sih. Apalagi lawan City ya. Karena suka bikin kejutan gitu. Jumpa lagi di Skor Radar bersama saya Jalu Wirajati. Ada yang berbeda di Skor Radar kali ini, bukan setelah jeda internasional ya, tapi saya untuk kali pertama tidak memakai ornamen biru. Dan uniknya semua juga di sini memakai ornamen yang warna hijau. Tapi hal yang baru lagi adalah saya punya sepatu baru nih. Ya, terima kasih buat Fajar yang mantan ketuanya Big Reds sudah ngasih sepatu. Ya ini juga buat ngasih tau lah buat produk-produk yang lain, gampang kok endorse sini, bisa gelas, bisa sepatu, bisa baju. Kita siap lah kita mah ya. Oke, minggu ini setelah kita apa ya istilahnya ya, kita kehilangan hal yang kita tontonan ya setiap weekend ya, kecuali ada Piala Dunia dan timnas bertanding. Akhir pekan ini kembali lagi Liga-Liga Eropa akan menampilkan laga-laga terbaik, termasuk di Liga Inggris. Ada yang sangat menarik, yaitu ya juara 3 musim terakhir lah akan bertemu, yaitu Liverpool dan Manchester City. Kita kenalan dulu dari tuan tamu dulu ya, dari Liverpool. Silakan mau perkenalkan diri. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Arnan, Arnan Parulem Binafsi. Saya dipanggil dengan panggilan Arnan. Saya fans Liverpool dari tahun 1992 dan saya juga adalah member Big Reds. Yang akan mau gathering kan? Iya, yang akan mau gathering di Bandung nanti awal Desember. Oke. Sekian Kang Jalu. Arnan, kakaknya bukan penggemar Liverpool kan ya? Adik saya bukan. Adik-adik. Iya, adik Adiknya saya penggemar MU. Nah ini menarik nih Arnan. Satu rumah jadi dulu berantem terus Iya, ya. adiknya tuh vokalis. Kalau nggak salah, saya vokalis terkenal lah. Namanya ya kanan. Dan ada yang Manchester City dari Indonesian Citizen ya, benar kan? Ya. Silakan perkenalkan. Halo, nama gua Emre, gua perwakilan dari Manchester City Supporter Club Indonesia. Gua ngefans City dari 2011. Nah, ini 92. Berarti sisi umur kalian 19 tahun ya? Iya. Kurang lebih seperti itu kan. Kurang lebih ya. Tapi masih senior saya. Tapi ini menarik ya, 2011 berarti setelah Manchester City sudah menemukan udah mulai menemukan kemapanan ya. Kan ketika 2007 2008 baru mulai. Nah, itu umur berapa dan kenapa sih bisa suka Manchester City? Itu berarti sekitar umur 28 kali ya. Baru suka sepak bola tuh umur 28? Enggak, suka bola emang dari dulu Itali dulu. Kalau dulu Parma. Tapi Emre tuh nggak pernah bela Parma loh. Inter. Iya. Dulu suka Parma. Jadi dulu gara-garanya Crespo. Gara-garanya Crespo. Iya. Crespo back heel ke Juve tuh. Baru suka bola tuh. Baru suka bola. Akhirnya baru terpincut Liga Inggris. Liga Inggris karena ada yang bisa ngalahin MU baru kepincut tuh. Ya dia juga senang sih kalau timnya dia juga senang kalau bisa ngalahin MU ya. Betul. Oke, sekarang nih setelah jeda 2 minggu gimana kira-kira persiapan Manchester City menghadapi laga big match akhir pekan ini nih? Ya, minggu ini paling konsernya banyak yang cedera kan? Dengar-dengar si Haaland atau si Kevin De Bruyne masih nggak bisa juga. Ya kalau Kevin De Bruyne mah udah kita anggap setengah musim hilang. Nunes sekarang kan semuanya banyak yang kena cedera. Tapi katanya terakhir infonya Haaland bakal main sih. Haaland bakal main ya, walaupun cuma cedera ya. Tapi Nunes kayaknya belum deh. Berarti Nunes nggak bisa main dong? Katanya nggak bisa. Beda Nunes. Ini beda Nunes. Ini Nunes siapa ini? Ini Mateus. Oh, Mateus Nunes. Ini pakai S, yang satu pakai. Kalau dari Liverpool sendiri kondisinya menghadapi Manchester City, apakah dalam kondisi yang cukup fit? Karena kan kita tahu bahwa Manchester City sejak 2015 ya belum pernah merasakan kekalahan di City of Manchester. Gimana Nan kalau melihat sejauh ini Liverpool? Karena kita tahu bahwa Liverpool kalau lawan tim mediocre ke bawah, ini kebalikan waktu beberapa tahun terakhir ya. Mediocre ke bawah biasanya kesulitan, sekarang gampang, tapi ketika melawan Big Six hasilnya rada-rada kurang tapi bener lah gitu. Oke, kalau mengenai, mungkin saya jawab dulu yang segmennya Kang Jalu yang terakhir ya Kang. Kalau kita mengenai melawan tim-tim yang Big Six ya untuk Premier League dengan yang non Big Six, justru saya senang nih kalau sekarang Liverpool bisa menang lawan tim-tim yang non Big Six. Karena kan
total peserta Premier League itu 19 tim. Iya. 6 tim itu kita anggap Big Six gitu ya. 5 dong. Oh sorry ya 5 Kan Liverpool sama udah. Liverpool ya. Nah. Nah sisanya 13 itu non Big Six gitu ya. Kalau kita bisa mendulang poin lebih banyak dari tim-tim yang non Big Six, ya otomatis mengamankan poin juara lebih aman ya kan, lebih terjamin ketimbang kita hanya menang lawan tim-tim yang Big Six aja. Meskipun kalau kita menang lawan Big Six ya jelas itu suatu prestis ya, suatu kebanggaan juga. Nah itu. Nah, lalu kalau mengenai tadi yang statement Kang Jalu yang sebelumnya mengenai fitness dari Liverpool sendiri, Liverpool memang tidak banyak terdampak sih ya Kang ya. Iya. Mungkin yang akan jadi pertanyaan nanti apakah McAllister akan main atau tidak, karena dia baru main nanti Rabu malam nih. Jadi pada saat dia kembali ke Inggris itu mepet sama seperti Julian Alvarez-nya Manchester City. Yes. Iya, jadi fitnessnya itu diragukan. Nah, tapi di luar itu bisa dibilang hampir semuanya bisa bermain. Ya. Gitu ya, kecuali mungkin ya Curtis Jones gitu ya, yang memang masih juga cedera, masih doubtful. Lalu juga Ryan Gravenberch yang juga masih doubtful juga. Antara dua itu mereka mungkin bisa main salah satunya. Tapi ya nggak akan berdampak jauh sih dari squad yang sudah ada saat ini. Ya bisa dikatakan Liverpool dalam keadaan ya 100% siap lah dalam secara fisik ya. Kita lihat dari sisi fisik. Sementara Manchester City ya Haaland walaupun memang ya ini para pemain FPL juga ragu-ragu ya mau kaptenin atau enggak nih. Ya kira-kira dengan kondisi Liverpool yang bisa dikatakan full team, apakah bagaimana keyakinan Emre soal laga ini nanti? Nggak bakal jauh beda sih. Kalau kita tetap yakin aja kalau City itu kan Pep kan banyak lah dia ininya apa? Iya, formasi strateginya buat ngadepin itu pasti ada lah pokoknya pasti ada sesuatu dari. Ya kira-kira apa nih yang bisa dikasih gambaran? Kalau dulu kan sebelumnya kan belum pernah main tuh Haaland lawan Liverpool kan. Baru kali ini nih. Ya kita lihat lah nanti. Moga aja dia bisa ngasih sesuatu yang beda di lini depan. Kalau dari sisi Haaland kan memang bisa diharapkan bisa menghadirkan sesuatu musim ini. Tapi saya melihat ya Haaland musim ini tidak segacor musim lalu nih. Itu alasannya apa sih kalau dari pandangan fans Manchester City sendiri? Mungkin belum ada Kevin De Bruyne lagi nih musim kondisinya ini kan. Cuma karena berarti amat ketergantungan dong sama. Bukan tergantung, mungkin lebih kayak ada kalau Kevin tuh lebih kayak klik gitu loh. Kalau sekarang kan masih ada Doku belum terlalu klik segala macam kan baru kan. Tapi udah mulai agak bagus tuh. Iya. Tapi di sisi lain ya dengan tidak bergantung sama De Bruyne ini juga mungkin akan mempersulit baik Liverpool untuk menjaga siapa. Karena kita tahu bahwa Doku mau Foden ataupun Haaland ataupun bahkan Alvarez jika bisa dimainkan ini semua bisa punya potensi. Kira-kira menurut Arnan siapa sih yang patut diwaspadai dari 4 pemain tadi itu di Manchester? Ya kalau memang Haaland bisa bermain dan menurut saya cukup yakin dia bermain sih. Ya karena kan kemarin pasang kan, tapi di FPL. Pasang. Oh. Kapten. Loh gimana sih salah? Kalau untuk yang besok enggak. Oh iya. Khusus kalau untuk lawan Liverpool yang akan lawan, saya akan cadangin. Saya begitu. Tetap kalau itu. Tapi kalau untuk realnya, saya yakin besok Haaland akan main. Nah kalau memang Haaland bermain, yang akan diwaspadai tentunya Haaland. Ya selain Haaland juga sebenarnya City juga punya 2 pemain yang menurut saya patut diwaspadai, Kang Jalu dan Emre. Bernardo Silva dan juga Phil Foden. Ya Phil Foden ini kan masih muda, speednya juga bagus. Jadi kalau mereka berdua bermain ini plus Haaland itu harus bisa menjadi suatu momok lah ya buat Liverpool ya. Jadi memang harus diantisipasi oleh klub dan kawan-kawannya. Iya, kira-kira ini bakal Foden atau Doku yang bermain nih kira-kira menurut Emre? Kalau gue sih kayaknya Doku deh kayaknya. Alasannya kenapa? Tapi kan gini ya, kalau problemnya para pemain FPL ya untuk Manchester City tiap musim tuh kecuali Haaland sama kiper tuh yang lain suka beda-beda. Iya, beda-beda terus. Tapi alasannya kenapa Emre lebih memilih Doku? Emang berarti kiri menghadapinya emang Trent Alexander-Arnold itu semudah itu untuk dieksploitasi? Biasanya kalau si Pep ini kan kalau udah kayak bagus terus nih pemain salah satu pasti dia pakai itu terus tuh. Biasa kayak kemarin zaman season yang lalu Grealish terus kiri. Sekarang kayaknya dia agak percaya sama Doku nih. Makanya kayaknya Doku bakal starting. Doku bakal starting. Nah, dengan menghadapi Doku kita tahu bahwa tren musim lalu itu kan selalu paling banyak disorot ya. Ya secara eksploitasi dia bagus tapi untuk balik tuh seperti susah. Kalau
Arnan sendiri melihat TAA musim ini seperti apa sih? Musim ini THA itu menurut saya sudah lebih bertanggung jawab sih Kang Jalu ketimbang musim kemarin ya. Jadi dia walaupun dia sering disetting sebagai midfielder yang inverted ya, jadi right wing back yang inverted jadi midfielder, tapi dia untuk balik ke posisi lamanya pun dia juga sekarang sudah lebih sigap. Dia sudah lebih sadar bahwa peran dia itu sebagai sebenarnya right back dalam bertahan. Tapi memang dalam proses permainannya sendiri tetap perlu dibantu dengan lini tengah dan juga pola lini belakang yang memang sesuai Kang. Iya. Karena emang kalau menurut saya musim lalu itu Liverpool tuh lini tengahnya jelek banget. Iya. Jadi tidak bisa mengcover, tidak bisa mendelay ya, sehingga pada saat tren itu sudah naik, nah posisinya dia ini tidak ada yang membackup. Karena Henderson, Fabinho Henderson pun itu sudah menurun jauh. Fabinho juga sudah menurun jauh. Nah, kalau sekarang ini kan entah itu McAllister ataupun Endo yang jadi DM itu sudah lebih segar ya. Mereka sudah lebih fresh, sudah lebih bertenaga. Apalagi Soboslai juga sebagai ada Soboslai juga, betul. Soboslai juga sering membantu juga di kanan untuk mendelay sampai THA balik ke posnya. Dan juga pola bertahannya Liverpool sekarang ini pada saat THA itu naik kan ada 3 back tuh Kang. Iya. Yang akan standby di belakang. Ya ada Van Dijk, biasanya Konate ke kanan, tapi karena Konate cedera kemungkinan Matip ke kanan. Lalu juga ada Tsimikas di kiri. Nah, itu pola 3 back itu juga cukup membantu THA untuk dia balik dulu ke posnya. Sementara 3 back ini mendelay serangan lawan. Jadi menurut saya pos kanan ini juga tidak lagi mudah ditembus sih Kang. Iya. Gitu. Walaupun memang tetap bisa menjadi celah ya untuk lawan-lawan. Celah ya, betul. Iya. Sekarang kalau dari sisi City sendiri, kira-kira siapa sih pemain yang paling diwaspadai dari Liverpool? Udah pasti salah sih. Udah pasti salah itu. Yang kedua paling si Nunes sih emang. Nunes ini kadang-kadang kalau lagi on fire gila sih. Apalagi lawan City ya. Karena suka bikin kejutan gitu. Ya kira-kira yang bisa meredam mereka siapa sih dia entah itu Salah maupun Nunes. Guardiola mungkin bakal bisa sih kalau buat Salah sih, ngeredam si Salah. Ini akan tetap memakai 3 back atau gimana nih ketika untuk meredam Nunes maupun Salah ya? Bisa jadi 3 back lagi nih. Guardiola sebagai back tengah kiri. Tengah kiri. Itu yang kiri, ya. Pasti akan itu. Kalau dari sisi Liverpool kan Guardiola ini datang ya maksud dengan harga yang sangat fantastis untuk seorang back. Arnan sendiri melihat bagaimana penampilan Guardiola bagi Manchester City musim ini? Kalau untuk Guardiola cukup solid ya memang ya Guardiola untuk di Manchester City ini ya. Meskipun kalau saya melihatnya di posisi itu masih lebih cocok Nathan Ake sebenarnya ya. Kalau untuk City cuman karena Ake bisa ke kiri juga. Betul, karena Ake bisa mengcover 2 bidang nih tengah dan juga kiri gitu ya. Tapi Guardiola pun juga bukan back yang jelek gitu ya. Meskipun memang tidak sefleksibel Ake. Jadi menurut saya tetap Guardiola memang bisa menjadi tantangan buat Salah nih nanti ya untuk hari Sabtu besok. Ya itu sih Kang. Oke, tapi ya kita kesampingkan dulu big match ini. Satu hal yang paling menarik dalam seminggu terakhir di Liga Inggris adalah pengurangan poin dari rivalnya Liverpool yaitu Everton. Tapi kemungkinan Everton ini bukan satu-satunya tim yang akan kena kekurangan poin. Manchester City pun bisa saja mengalami kejadian khas seperti Everton. Emre sendiri melihat hal itu seperti apa sih kemungkinan pengurangan poin ini? Kan kemarin kan udah sidang yang segala macam kan 115 udah beres kan. Tinggal bandingnya yang belum kayaknya ya. Cuman emang susah emang dicari, harus ada bukti dulu yang valid sama yang sah yang pasti kan. Itu yang paling sulit dibuktikan gitu. Itu yang bakal jadi, kita sih yakin aja sebagai fans City bakal yakin pengurangan poin. Yakin nggak? Kirain yakin pengurangan poin. City pun udah siap banget kan, pengacaranya juga yang paling bagus. Ya ada Hotman Paris masuk nggak? Nggak masuk dia. Padahal itu pengacara internasional. Nggak masuk dia. Itu sih yakin lah pokoknya. Yakin. Nggak bakal ini. Kalaupun kena juga ya udah, kita udah dari fans tuh kayak udahlah kita siap kok. Oke, pengurangan poin mereka yakin nggak kurang? Yakin nggak. Tapi kalau dari fans Liverpool berharapnya berkurang nggak? Berharapnya berkurang. Berharapnya berkurang. Tapi kan masih ada Spurs. Oh iya, tapi tetaplah itu kan mengurangi satu rival. Iya. Mulai rival. Betul. Oke. Udahlah pembahasannya ya. Kalau gue sih ya berharap Liverpool menang lah. Kalau gue pribadi. Tapi kita boleh tanya prediksi dulu lah dari tuan tamu gimana? Tuan rumah. Kira-kira prediksi untuk laga ini? Prediksi gue 3-1 sih. Haaland berapa gol? Haaland 2 aja. Salah golin nggak?
Salah biasanya golin 1 itu. Oh ya udah, berarti gue pasang dua-duanya. Berapa 3-1? 3-1. Oh, 3-1. Main atas dia. Coba dari Anan kira-kira prediksi. Kalau dari saya, kalau melihat dari historicalnya kedua tim ini nih, skor gede ini akrab ya sama mereka Akrab. ya. Yang gue ingat yang kalah 5-0 itu loh. 3-2, 4-1 Kang. Oh iya. 4-1. Jangan banyak yang tempat tambah. 5 gol maksudnya. Iya, 5 5 gol gol. ya. 4-1, 2 sama bahkan dia pernah juga. Pernah sih tipis 1-0 tapi kayak cuma 2 kali. Nah, kalau saya pribadi prediksi saya 3-2 buat Liverpool. Wih. Berarti memutus rekor ya. Memutus rekor. Oke. Kan tuh. selalu ada yang pertama, Kang. Selalu ada yang pertama. Mereka ini menang. Kalau gue pegang seri aja lah 2-2. Jangan, Kang. Hah? Jangan. Gak apa-apa biar rekornya terjaga. Tapi Haaland sama Salah 2 gol ya. Masing-masing 2 gol biar gua agak naik lah. FPL. Oke begitu skorer. Kita lihat prediksi siapa yang paling jitu. Ya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Bisa jadi ini menjadi salah satu kunci penentu siapa juara Liga Inggris pada akhir musim nanti. Terima kasih, sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.